Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam seri kajian kitab karya guru kita semua Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud, yaitu kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair, yang menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqih atau fil qawaid al-fiqhiyah. Pada pagi ini kita sampai kepada al-qaidatur rabi'ah at-tabi'un tabi'un, kaidah yang keempat yang menerangkan at-tabi'un tabi'un. At-tabi'u itu adalah sesuatu yang ikut atau pengikut, follower lah istilah sekarang. At-tabi'u tabi'un, yang namanya pengikut ya harus ikut. Yang namanya makmum harus ikut dengan imam. Yang namanya rakyat harus ikut dengan pemimpin. Yang namanya staff harus ikut dengan manajer. Yang namanya anak harus patuh sama orang tua. Yang namanya murid, santri harus ikut sama guru, sama kiai. Jadi at-tabi'u tabi'un ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua, di mana kita harus sadar posisi, sadar diri, di mana posisi kita, apakah sebagai policy maker, pengambil kebijakan yang harus merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, atau sebagai pelaksana, sebagai staff, sebagai pembantu. Kalau posisi kita sebagai tabe, pengikut, staff, bawahan, ya tugas kita memberikan masukan-masukan, kemudian mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Jadi at-tabi'u tabi'un mendorong semua pihak untuk sadar diri, sadar posisi, sadar di mana dia berada dan beradaptasi dengan posisinya itu, sehingga tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih kewenangan. Jadi kita berbuat sesuai dengan otoritas yang kita punya, tidak menabrak otoritas yang lain. Jadi kita mengikuti rule of the game, mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh negara atau oleh organisasi, oleh konsensus publik dan lain-lain, sehingga terjadi keharmonisan, kohesivitas, terjadi kekompakan, terjadi penyatuan visi dan misi. Masya Allah, ini luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulu fi hadhihi al-ibarati qawaidu. Kaidah ini atau ungkapan ini at-tabi'u tabi'un, ada banyak kaidah turunan. Al-ula, yang pertama, annahu la yufradu bil hukmi. Yang pertama, tabe, pengikut ini tidak punya hukum yang mandiri. Li'annahu innama ju'ila taba'an, karena memang dia posisinya adalah pengikut, posisinya adalah penderek, posisinya adalah pelengkap dari yang utama, sehingga dia tidak punya hukmun mustaqil, hukum yang berdiri sendiri, sehingga dia tidak
beri hukum sendiri, la yufradu bil hukmi. Contohnya apa? Alhamlu yadkhulu fi bai'il ummi. Ketika kita menjual kambing atau sapi atau apapun, ayam misalnya yang dalam posisi mengandung, hamil, ya otomatis dia masuk dalam jual beli ibunya. Saya beli kambing, otomatis semua yang ada di kambing itu termasuk bayi yang dikandungnya itu juga masuk dalam satu kali transaksi, tidak disendirikan. Ini saya beli kambing, terus nanti ketika melahirkan anaknya kepada orang yang akan saya beli, tidak. Jadi satu paket. Jadi alhamlu yadkhulu fi bai'il ummi, ketika saya membeli ibunya, induknya. Ketika orang menjual induknya juga otomatis menjual apa yang ada dalam perut induknya itu, tidak disendirikan. Fala yufradu bil bai'i. Apa yang ada dalam kandungan itu tidak dijual sendiri, enggak, tapi ikut dalam transaksi jual beli kepada induknya. Wa minha, salah satu contohnya ad-dud al-mutawallidu fit ta'am. Set ya, yang lahir di makanan, contohnya jambu lah. Yajuzu akluhu ma'ahu la munfaridan. Ketika kita makan jambu atau makan mangga atau makan apa, ternyata di dalamnya ada adud ya, ada set-set itu, maka kita boleh memakannya, include masuk di dalam buah yang kita makan. Tapi kalau disendirikan nggak boleh, diambil dulu adudnya itu, set-setnya itu, kemudian kita makan, nggak boleh. Tapi kalau include kita makan buah itu dan ternyata ada setnya, ya boleh. Tapi kalau kita pinceti ya bahasa Jawanya, kita ambil satu-satu setnya, itu tidak boleh, karena at-tabi'u tabi'un. Contoh yang lain di sini adalah lau ahya syai'an lau harim, lau ahya syai'an lau harimu milkil harim, lau harim malakal harima fil asahi. Dalam konteks ihya'ul mawat, misalnya kita dulu ya, ketika kita hidup di luar Jawa misalnya, banyak lahan-lahan kosong, kemudian kita menghidupkan lahan itu ya, kita makmurkan dengan kita tanami buah-buahan, kita tanami palawija, kita tanami sawit misalnya, kemudian kita jadikan tanah itu menjadi produktif, dan tanah itu punya harim. Harim itu tanah yang mengitarinya, maksudnya tanah yang tidak, yang harus ada untuk mengolah tanah itu, maka otomatis dia juga memiliki harim itu, mahaulahu, sesuatu yang harus ada untuk mengelola al-mawat atau bumi yang tandus, bumi yang tak bertuan itu. Konteksnya zaman dulu ya, ketika misalnya kita pergi ke Sumatera dan banyak sekali lahan kosong misalnya, karena tanpa al-harim itu kita tidak bisa mengelola tanah itu. Maka al-harim itu include, masuk satu paket di dalam ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang tak bertuan supaya menjadi produktif, menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
Ini masuk dalam kaidah la yufradu bil hukmi li'annahu innama ju'ila taba'an. Tabi atau pengikut itu tidak dibuat hukum sendiri, karena memang dia dijadikan sebagai yang mengiringi taba', yang mengiringi status hukum sesuatu itu. Ya, Masya Allah. Ats-tsaniyatu, kaidah turunan yang kedua dari at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u yasqutu bisuqutil matbu'. Tabi' ini, pengikut ini gugur dengan sendirinya ketika matbu' yang diikutinya gugur. Kalau matbu'nya gugur, otomatis gugur. Dalam konteks politik misalnya, ketika calon yang dipilih tidak terpilih, otomatis ya penderek-pendereknya ini ya tidak dapat porsi atau tidak dapat jatah kabinet dan lain-lain. Mestinya begitu, yang normal, yang rasional. Matbu'nya gugur. Tapi ketika presiden yang didukung ini jadi, maka dia punya peluang untuk menjadi salah satu asistennya, salah satu stafnya, salah satu pembantunya, apakah menteri atau pada posisi yang lain misalnya. Jadi at-tabi'u yasqutu bisuqutil matbu', penderek ini, sesuatu yang mengikuti ini dengan sendirinya gugur ketika yang diikuti ini juga gugur. Apa contohnya? Wa min furu'ihi, salah satu contohnya, cabang dari at-tabi'u yasqutu bisuqutil matbu', man fatathu sholatun fi ayyamil junun. Orang yang gila misalnya, maka dia tidak wajib sholat karena akalnya tidak berfungsi, karena al-aqlu manatu taklif. Akal adalah tempat kita untuk tempat berpijaknya hukum-hukum Allah. Jadi ketika saat gila, manusia tidak wajib melakukan sholat fardu, karena sholat fardunya saja tidak wajib. La yustahabu qada'u rawatibiha, maka juga tidak disunnahkan ketika sembuh untuk mengqadai sholat-sholat sunnah, termasuk di sini sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Jadi man fatathu sholatun fi ayyamil junun la yustahabbu qada'u rawatibiha li annal fardhu saqata, karena dalam posisi gila dia tidak wajib melakukan sholat fardu. Fakadza tabi'uhu, begitu juga tabi'nya, yang mengikutinya otomatis. Wa minha, contoh yang lain yang at-tabi'u yasqutu bisuqutil matbu', man fatahul hajju, siapa yang orang yang kepotan haji misalnya, dia tidak berhasil untuk wukuf di Arafah sebagai mu'dhammu arkanil hajj, rukun haji yang paling agung. Fatahallala bitawafi wassa'i wal halqi, dia kemudian tahallul dengan tawaf, sa'i dan memotong rambut. La yatahallalu birramyi wal mabit, dia tidak boleh tahallul dengan membalang jumrah dan menginap di Musdalifah misalnya atau di Mina. Li'annaha min tawabi'il wukuf, kenapa dia tidak tahallul dengan ramyul jimar, membalang jumrah, atau mabit, menginap di Musdalifah atau di Mina? Karena membalang jumrah dan mabit, menginap di Mina atau di Musdalifah itu min tawabi'il wukuf, termasuk ibadah yang dilaksanakan
karena wukuf, termasuk yang mengikuti rukun haji yang namanya wukuf. Ketika dia sudah tidak bisa wukuf, wukufnya gugur, otomatis tawabi atau yang mengikuti wukufnya juga gugur, yaitu ar-ramyu wal mabit, balang jumrah dan menginap di Musdalifah dan di Mina. Itu. Jadi ketika matbutnya gugur, maka tawabeknya, tabeknya juga gugur. Wa minha, contoh yang lain, lauma ta'al farisu saqata sahmul faras li'annahu tabi' fa idza matal aslu saqata. Walau matal farasu istahaqqal faris sahmal farasi li'annahu matbu'. Ketika dalam situasi perang, kemudian dia pada posisi pasukan yang berkuda, ini termasuk pasukan elit kalau zaman Nabi, kok orang yang naik kuda ini meninggal, maka kudanya tidak dapat bagian, karena kuda itu, kendaraan itu, hewan kuda dalam konteks perang itu tabe, dia hanya mengikuti bosnya itu yang menaiki kuda itu. Ketika bosnya itu sakoto, meninggal, ya sakoto, maka jaran kuda itu tidak dapat bagian. Berbeda dengan walau matal farasu istahaqqal faris, kalau kudanya yang meninggal karena kena jemparing, ya panah atau karena apa, orang yang naik kuda itu tetap punya hak sahmul faris, bagian orang yang naik kuda, tetap dapat bagian sahmal faros, bagian kuda, li'annahu madbu, karena dia adalah orang yang diikuti, artinya dia adalah bos dari kuda itu. Nah ini, jadi kalau idza saqatul madbu saqata tabi, tapi kalau idza saqata atabe la yasqutu al madbu, ketika tabi bendera ini meninggal, maka madbu tetap abadi, tetap tidak gugur karena dia sebagai bosnya. Wa minha lawim tuni'a ghaslul wajhi fil wudu, ketika membasuh wajah di dalam wudu ini dilarang li'illatin bihi, karena ada penyakit, luka atau apa misalnya. Wa ma jawarahu sahihun 282, dan sesuatu yang di sampingnya ayil qalilu minal wajhi sahih, ada sedikit dari wajah yang tetap sehat, tapi dia dilarang karena ada penyakit, lam yustahab ghusluhu lil ghurrah, maka tidak disunnahkan membasuhnya lil ghurrah, supaya nanti wajahnya mencorong pada hari kiamat. Artinya ketika kita membasuh wajah ini kan harus ke atas, harus ke bawah, supaya nanti kita mencorong, sama dengan tangan ini supaya agak ke atas, kaki agak ke atas, itu sunnah Rasul. Tapi ketika misalnya kita sudah tidak disunnahkan, kita dilarang untuk membasuh wajah ini karena li'illah, maka jika kita juga tidak disunahkan untuk membasuh wajah lil ghurrah, qurran muhajjadin, supaya kita tambah berkilau nanti di hari akhirat. Itu masuk pada kaidah at-tabi'u yasqutu bisukutil matbu, bahwa bendera itu gugur ketika bosnya gugur. Itu insyaallah ini luar biasa ini insyaallah. Ats-tsalitsu, turunan kaidah yang ketiga,
At-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu. Turunan kaidah yang ketiga, ya penderek itu jangan sampai mendahului yang diderek ke. At-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu. Pengikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti. Contoh yang paling jelas di sini misalnya la yasihu taqaddumul ma'mum ala imami fil mauqif wala fi takbiratil ihram wassalam wala fi sairil af'al. Seorang makmum itu tidak boleh mendahului imam dalam konteks banyak. Satu fil mauqif, tempat imam itu berdiri, tempat imam itu sholat, jadi harus ke belakangnya sedikit. Yang kedua, tidak boleh mendahului imam fi takbiratul ihram, dalam takbiratul ihram juga tidak boleh. Wassalam, tidak boleh mendahului imam dalam salam. Jadi sebelum imam mengucapkan salam, makmum harus sabarlah menunggu imam itu, jangan tergesa-gesa. Wala fi sairil af'al, dan pada semua af'alus shalah. Ini luar biasa, adabul makmum ma'al imam, etikanya makmum bersama imam, etikanya follower kepada leader, etikanya staff kepada manajer, etikanya rakyat kepada pemerintah. Jadi jangan sampai mendahului matsbu atau imam. Masya Allah. Jadi tahu diri, ketika kita menjadi makmum kita harus mengikuti imam, jangan sampai mendahului, apalagi dalam konteks legal standingnya, ya, dalam konteks tempat duduknya, dalam konteks takbiratul ihramnya, dalam konteks mengakhiri sebuah aktivitas salam ini misalnya. Bahkan wala fi sairil af'al ala wajihin fi wajihin. Wa minha, ini juga ada contoh tapi agak sulit ini ya. Zakarul qadhi aidun annahu la haudarul jum'ata man la tan'aqidu bihi kal musafir wal abdi wal mar'ah lam yasihha ikhramuhum biha illa ba'da ikhrami arba'ina min ahlil jum'ah li'annahum taba'un lahum kama fi ahlil kamal ma'al imam. Jadi orang-orang yang tidak menjadikan Jum'ah ini sah, tapi dia boleh seperti orang musafir yang baru bepergian, hamba sahaya dan perempuan, maka disampaikan oleh Al-Qadhi, dia tidak boleh takbiratul ihram, harus menunggu 40 orang yang ahlul Jum'ah ini selesai takbiratul ihram. Ini Masya Allah, ini ya prakteknya agak sulit ya, meskipun ya sekarang kita jarang menjumpai perempuan terutama ikut hadir dan melaksanakan sholat Jumat. Ar-rabi'ah, kaidah yang turunan yang keempat, ini yang terakhir. Yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Kalau dalam konteks tabe, orang yang mengikuti, maka mendapat dispensasi. Hukumnya lebih ringan daripada yang tidak pada tawabe. Jadi sesuatu yang sifatnya hanya mengikuti itu dikasih hukum lebih ringan, ma la yughtafaru fi ghairiha, yang tidak diberikan dispensasi, keringanan atau ampunan pada yang lain. Contohnya di sini al-musta'malu fil hadas la yusta'malu fil khabar wa aksihi alal as-sahih. Walau kana ala mahalli najasatin fa ghusluhu
anha wa adil hadas tahura fil asahi. Jadi ada turunan yang keempat, yughtafaru fit tawabi ma la yughtafaru fi ghairiha, diampuni dalam hal-hal yang mengikuti apa yang tidak diampuni pada selain tawabi. Wa qaribun minha yughtafaru fi syai'i dimnan ma la yughtafaru fihi qasdan, diampuni sesuatu yang sifatnya include di dalamnya dimnan, apa yang tidak diampuni sesuatu yang sifatnya qasdiyah, tujuan utama. Warubama yuqalu yughtafaru fi thawani ma la yughtafaru fil awail, diampuni di tengah-tengah sesuatu apa yang tidak diampuni pada awal-awal sesuatu. Wa min furu'iha, saya baca salah satunya di sini, sujud tilawah fi shalah, sujud tilawah di dalam salat. Jadi ini tabi', yajuzu 'ala rahilah, nah, diperbolehkan di atas kendaraan. Qat'an, taba'an, berbeda. Khilaf istiqlal, ya berbeda kalau sendirian. Kita tahu bahwa sholat di dalam rahilah itu tidak boleh, ya, kecuali sholat sunnah dan pada waktu syiddatil harb, ya, pada waktu campur perang, pada waktu perang sengit itu. Ketika kita sudah diperbolehkan sholat ala rahilah, maka sujud tilawah di dalam sholat otomatis di sini diperbolehkan. Wajara fihi kharijaha khilaf, kalau sujud tilawah di luar sholat terjadi perbedaan ulama, listiqlaliha, karena dia sendiri tidak masuk di dalam sholat. Wa minha, salah satu contohnya, al musta'malu fil wudu, air yang sudah digunakan untuk wudu, la yusta'malu fil janabah, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan jinabat, ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan ulama. Wa taba'a ghuslal janabah al wudu alal asahi, termasuk juga membasuh jinabat adalah wudu alal aswahi wa yang tariju fi at-tartib wal mashu. Wa minha al musta'malu fil hadas, air yang sudah digunakan di dalam menghilangkan hadas, la yusta'malu fil khobas, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Wa aksuhu alal aswahi, menurut pendapat yang ashah. Jadi air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Walau kana ala mahallin najasatun, ketika dalam satu tempat ada najis, misalnya di kaki kita, faghasalahu, maka kemudian dia membasuh tempat itu, anha, untuk menghilangkan najis, wa anil hadasi, dan juga untuk menghilangkan hadas, tahura fil asahi, maka keduanya bisa suci bersama-sama. Misalnya dalam kasus wudu, misalnya ketika kita wudu, di kaki kita ada najis, maka kita wudu. Wudu otomatis wudu itu dalam rangka menghilangkan hadas plus juga kita menghilangkan najis itu. Maka kedua-duanya bisa suci. Wa minha la yathbutu syawal ila bisyahdati tsnaini qat'an. Kita
merayakan Idul Fitri misalnya pada bulan Syawal, tidak boleh kecuali dengan persaksian 2 orang, qat'an dengan pasti. Walau shamu bi syahadati wahidin salatina yauman. Nah, ketika kita berpuasa dengan hanya ada orang yang berhasil menjadi bi syahadati wahidin, ada orang kemudian melihat hilal dan bersaksi 1 orang, kita kemudian masyarakat itu puasa karena orang sudah melihat hilal dan bersaksi salasina yauman 30 hari, walam yarau al-hilal, dan mereka banyak orang itu tidak melihat hilal, satu kampung misalnya, aftaru fil asohi, maka dia langsung boleh berbuka karena sudah berpuasa 30 hari. Fil asohi li khusulil dimnan wa taba'an, karena otomatis ketika dia sudah berpuasa salasina yauman tentu tidak ada 31 hari, sehingga pada setelah itu kemudian mereka berbuka, atau kalau di Indonesia merayakan Idul Fitri. Jadi ini ada 4 turunan ya dari kaidah at-tabi'ut tabi'un yang nilai filosofisnya sungguh luar biasa. Jadi tidak boleh pengikut itu punya hukum sendiri karena dia tugasnya adalah melayani matbu atau pemimpinnya. Yang kedua, ketika pemimpinnya gugur otomatis anak buahnya juga gugur. Yang ketiga ini luar biasa, seorang pengikut tabe tidak boleh mendahului matbu. Kemudian yang keempat ini yughtafaru fit tawabi mala yughtafaru fi ghairiha, apa yang terjadi yang sifatnya instrumental, pengikut-pengikut ini diberikan hukum lebih ringan daripada yang tidak tawabe ya. Artinya filosofinya tentu beban seorang pemimpin matbu itu lebih berat, lebih kuat resikonya sebagai seorang pemimpin daripada tabe, sehingga seorang matbu harus bisa menjadi teladan yang baik ya, punya kapasitas yang memadai, kemudian mampu membuat kebijakan yang yang bisa diikuti oleh tabe. Itu nilai filosofi yang luar biasa dari kaidah at-tabi'ut tabi'un. Demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.